Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas tentang hidrodinamika. Hidrodinamika ini memiliki nama lain atau istilah lain, yaitu fluida dinamis. Kini kita akan membahas bagian yang pertama, dan pada bagian pertama ini kita akan fokus membahas tentang debit dan kontinuitas. Langsung saja kita awali dengan materi yang pertama, yaitu tentang debit. Debit air. Debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat lewat dalam suatu penampang tertentu atau dapat ditampung dalam suatu tempat tiap satuan waktu. Ini adalah merupakan definisi dari debit. Kita langsung saja menuju ke lab Maya. Baik, kita sudah berada di lab Maya. Sebelum kita mulai melaksanakan praktikum, kita kuras dulu. Di sini ada bak. Kita buang airnya supaya nanti jelas apa yang dimaksudkan dengan debit itu. Pada praktikum ini di lab Maya ini kita sudah memiliki sebuah tempat wadah bak yang sangat besar, dan ini nanti menampung air yang banyak, bisa menampung air sebesar 1000 liter. Kita juga memiliki keran ini nanti bisa kita buka sehingga air yang mengalir melalui keran ini bisa masuk mengisi bak yang tersedia. Dan langsung saja kita akan buka kerannya dan kita hitung waktunya mulai dari sekarang. Ya, sudah mulai terisi. Kita catat waktunya. Ya, penuh. Dan ternyata kalau saya menghitung waktu pengisian ini tadi adalah 10 detik. Di sini dapat kita katakan bahwasanya dalam kurun waktu 10 detik, maka air yang mengalir dan memenuhi bak ini adalah sebesar 1000 liter. Dengan demikian, kita bisa menghitung debit dari air yang keluar dari keran dan ditampung di dalam bak ini. Mari kita hitung. Dan kita kembali ke papan tulis untuk melakukan perhitungan tersebut. Kita melihat awal pembahasan tadi dulu. Ada debit air, pengertian dari debit air. Di sini intinya adalah banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat tiap satuan waktu. Pada saat kita melaksanakan percobaan tadi, kita sudah mendapatkan air yang berada di dalam bak yang kita wadahin, dan volumenya itu adalah 1000 liter. Sedangkan waktu yang kita perlukan adalah 10 detik. Dengan demikian, bisa kita hitung berapa besarnya debit air yang bisa ditampung pada bak ini. Tentu karena tadi banyaknya volume air, berarti kalau debit ini kita simbolkan dengan Q, maka volume itu V, sedangkan tiap satuan waktu berarti per T. Untuk praktek yang kita lakukan tadi, V-nya 1000, kita masukkan, kemudian waktunya 10, kita masukkan, sehingga 1000 dibagi 10 tentu akan mendapatkan 100. Dan satuannya tentu adalah liter per sekon. Nah, dengan demikian, debit ini bisa kita rumuskan dengan Q sama dengan V per T. Dan keterangannya
Q adalah debit air dengan satuan liter, sedangkan V adalah volume dengan satuan meter kubik, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Ini yang pertama kita bahas. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu tentang asas kontinuitas. Asas kontinuitas adalah ketentuan yang menyatakan bahwa untuk fluida yang tidak termampatkan dan mengalir, maka laju aliran volume air di tiap titik fluida tersebut adalah sama. Kalau kita rumuskan tentu, karena laju volume air atau debit air di tiap titik sama, kita akan ambil dua titik nanti, yaitu titik 1 dan titik 2. Langsung saja biar lebih jelas kita masuk ke lab Maya lagi untuk memperoleh gambaran secara visual. Di sini kita melihat ada dua buah tabung. Sebenarnya tabung ini bersambung, tapi karena untuk menjelaskan tentang debit ini, maka kita potong dan kita lihat dalamnya. Di sini terlihat bahwasanya ada aliran fluida atau air yang partikel-partikelnya digambarkan dengan titik-titik merah ini. Di sini air mengalir, kemudian dia melalui sebuah persambungan dari pipa besar menjadi pipa kecil. Dapat kita lihat bahwasanya partikel air ketika berada di pipa besar, dia memiliki kecepatan yang lambat dibandingkan dengan kecepatan partikel-partikel air yang ada di pipa kecil. Dia jauh lebih cepat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya debit air akan selalu tetap, akan selalu sama ketika terjadi aliran, baik itu di pipa besar maupun di pipa kecil. Dan langsung saja untuk memperoleh persamaan tentang kontinuitas ini, kita ambil screenshot dari percobaan singkat ini, kita uraikan di papan tulis lagi. Mari kita uraikan hasil screenshot dari gambar saat kita melaksanakan praktikum tadi. Di sini pipa tadi memiliki dua buah penampang. Yang penampang pertama A1, kita akan ambil sekumpulan air, zat cair yang di sini kita gambarkan dengan sebuah silinder. Ini kita anggap bahwasanya ini adalah kumpulan dari air dengan volume V, dan pada penampang ini dia memiliki debit Q1 dan air ini bergerak dengan kecepatan V1. Ketika air ini sampai di penampang 2, yaitu penampang yang kecil A2, maka debitnya akan tetap, sedangkan kecepatannya tentu berbeda seperti yang kita lihat tadi. Di sebelah kiri dia lebih lambat, sebelah kanan lebih cepat. Maka di penampang 2 kita beri simbol V2. Nah, di sini kita dapat uraikan bahwasanya Q, sebenarnya Q di sini adalah V per T tadi, volume tiap satuan waktu. Kalau kita uraikan, V volume itu adalah alas kali panjang atau kali tinggi. Di sini luas alasnya adalah A1, A ya. Kemudian tingginya ini kita anggap jarak dari sini ke sini ini S. Sehingga per T. Untuk S per T itu kita bisa rubah menjadi V, sehingga tentu nanti hasilnya Q adalah sama dengan A kali V. Ini A, S per T-nya kita ganti dengan V. V di sini adalah kecepatan. Dan kita bisa masukkan nilai Q1 nanti menjadi A1 kali V1,
sedangkan di Q2 adalah A2 kali V2. Inilah yang dimaksudkan dengan persamaan dari asas kontinuitas, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Dan keterangannya A1 adalah luas penampang 1 dengan satuan meter persegi, V1 adalah kecepatan aliran 1 dengan satuan meter per sekon, A2 luas penampang 2 satuannya meter persegi, sedangkan V2 adalah kecepatan aliran pada penampang 2 satuannya meter per sekon. Karena kita sudah mendapatkan rumus, maka langsung kita gunakan rumus ini untuk melihat contoh soal. Contoh soal, diketahui dua buah pipa dengan luas penampang berbeda tersambung menjadi satu. Pada pipa tersebut dialiri air dan kecepatan air pada penampang besarnya 5 meter per sekon. Berapakah kecepatan aliran fluida pada penampang kecil jika diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil? Kita tuliskan diketahui tentu. Di sini kita tulis, di sini kita anggap bahwasanya kecepatan yang mengalir pada pipa yang besar, pipa pertama, itu kita simbolkan dengan V1, jadi 5 meter per sekon. Kemudian di sini pertanyaannya, berapakah kecepatan aliran fluida pada penampang kecil jika diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil? Kita bisa tuliskan D1 diameter penampang besar adalah 2 kali D2 karena D2 ini adalah diameter penampang kecil. Karena D1-nya 2 kali D2 berarti R-nya juga sama ya. R1 sama dengan 2 kali R2. Dan kalau tadi ditanyakan berapa nilai V2, bisa kita jawab dengan rumus yang sudah kita miliki. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Karena A itu adalah luas dan penampang dari pipa tadi adalah berupa silinder, maka luasnya tentu adalah luas lingkaran, yaitu V kali R1 kuadrat kali V1. Kemudian A2-nya kita rubah menjadi V kali R2 kuadrat, luas penampang yang kedua. Kemudian kali V2, ini V2 yang benar. Maka kita bisa hilangkan nilai V-nya, kita coret, V-nya hilang ya. Tinggal apa? R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Kita masukkan nilai R1 karena di sini tadi R1-nya adalah 2R2. Kita masukkan 2R2 kita kuadratkan kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Kemudian tentu kalau dikuadratkan nanti ini menjadi 4R2 kuadrat ya. Sehingga R kuadrat yang sebelah kiri dengan R kuadrat sebelah kanan kita coret. Dan akhirnya tentu tinggal 2 kuadrat kali V1. Kemudian kita tuliskan 2 kuadrat 4, V1-nya tadi nilainya adalah 5. Kemudian karena ini sudah dicoret R2-nya tinggal V2. Maka bisa kita tuliskan hasil akhir yaitu V2 sama dengan 20 meter per sekon. Demikianlah anak-anak sekalian materi yang pertama untuk hidrodinamika. Semoga penjelasan ini anak-anak bisa memperoleh ilmu yang berguna. Terima kasih kalian telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.